Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Faqala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasan. Sahabat LDA yang dicintai oleh Allah, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah. Sahabat yang di rumah, dimanapun kalian berada, ingatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ketika kalian mengerjakan kesalahan, maka meminta ampunlah kepada Allah dengan menutup dengan kebaikan. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Dan percayalah bahwa Allah menilai bukan kepada harta seseorang, bukan menilai kepada jabatan seseorang, tapi Allah menilai kepada akhlak yang baiknya seseorang. Hadirin rahimakumullah. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwa kepada Allah itu adalah jalan mencari keridhaan Allah. Kita pun selalu setiap saat dituntut untuk takwa kepada Allah. Karena takwa adalah mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi larangan semua yang dilarang oleh Allah. Maka takwa itu menjadi suatu kewajiban untuk muslimat dimanapun kalian berada. At-taqwa kata Rasulullah, takwa itu hahuna, takwa itu di dalam hati. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah melihat
suaranya suara orang lain, suara-suara orang yang sedang mengaji Quran, Allah tidak begitu memperhitungkan. Wa ila ajsamikum, dan Allah tidak memperhitungkan, tidak melihat kepada seseorang terhadap anggota tubuhnya, anggota badannya, tapi walakin yang duru ila qulubikum. Tetapinya Allah melihat kepada seseorang karena hatinya. Berarti di sini sahabat LDA, kalian perlu ketahui bahwa takwa itu adalah yang pertama yang harus diperbaiki adalah hati kita. Hati yang selalu ingat kepada Allah, maka di sanalah kita akan termasuk orang-orang yang takwa, akan menjaga, akan melaksanakan perintah Allah, menjaga dari larangan Allah, karena hati kitanya tergerak oleh Allah, karena kita sering mengingat Allah. Hadirin rahimakumullah. Takwa itu di dalam hati. Kenapa, Pak? Takwa itu di dalam hati. Kenapa, takwa itu di dalam hati? Kadang-kadang kita sholat itu dengan hati. Iya, sholat itu dengan hati. Kadang-kadang kita mau adzan saja, terdengar adzan saja, hati kita sudah tidak tergerak, maka kita tidak akan melaksanakan sholat. Kadang-kadang kita misalnya ada orang yang meminta sumbangan, ada orang yang meminta bantuan, tapi kalau hati kita tidak tergerak, maka kita tidak akan melaksanakan atau mengerjakan atau memberi sumbangan tersebut. Berarti semuanya karena hati. Karena ketika kita berkata dengan hati, kita beribadah dengan hati, maka akan sampai kepada Allah. Karena Allah dalam hadis qudsi, man aropa nafsahu aropa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya sendiri. Mengenal dirinya sendiri bukan mengenal sekujur badannya, bukan mengenal anggota tubuhnya, tapi mengenal hatinya. Maka akan faqad aropa rabbahu. Maka dia akan mengenal kepada Allahnya. Jadi ketakwaan itu tidak diukur oleh sekarang jabatannya di atas, hartanya melimpah, istrinya banyak, amal ibadahnya banyak. Bukan. Takwa itu diukur oleh kita, bagaimana kita menempatkan Allah segala-galanya. Karena saat kita mau beribadah, saat mau kita kemana saja, itu biasanya ada kata-kata yang terucap dalam hati kita, kata-kata yang terucap dalam lidah kita, lillahi ta'ala. Semuanya kita lillahi ta'ala. Hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah, berarti kita dalam ibadah itu hati kita tertuju kepada Allah, bahwa Allah lah segalanya. Dalam sholat, kalau misalnya orang-orang yang sholatnya memakai niat, sholli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal kiblat, adaan ma'muman lillahi ta'ala. Semuanya itu lillahi ta'ala. Tapi suatu saat kata Allah, dipinta saja oleh Allah sebagian harta kita untuk diinfakkan, untuk disodakohkan kepada orang lain, kita tidak lillahi ta'ala, maka di sana hati kita sedang sakit. Orang yang tidak sholat bukan berarti orang yang tidak mau sholat, tetapi hatinya sedang sakit. Orang yang tidak mau sodakoh bukan berarti dia tidak mau sodakoh, tetapi hatinya sedang sakit. Karena segala sesuatu itu adalah tergantung hatinya. Apabila hatinya semuanya, hatinya bersih, hatinya suci, semua anggota tubuhnya akan terbawa suci. Maka perbaikilah hati dengan selalu mengingat kepada Allah. Kata Al-Quran di dalam Al-Quran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Alladzina yadhkurunallaha, hati yang bersih itu adalah alladzina yadhkurunallaha, seorang yang selalu berzikir, mengingat Allah. Mau bagaimana? Qiyaman wa qu'udan, mau sedang berdiri, mau sedang duduk. Wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan selalu memikirkan segala sesuatu yang Allah buat, selalu memikirkan segala sesuatu yang Allah ciptakan, dipikirkan langsung tembus kepada Allah. Maka perbaikilah hati. Di sana kalau kita sudah memperbaiki hati kita dengan banyak mengingat kepada Allah, maka kita akan tergerak untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Hadirin rahimakumullah.
Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanah. Yang kedua, yaitu ketika kita membuat suatu kesalahan, maka tutupilah dengan kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, orang yang paling baik, orang yang paling mulia adalah bukan orang yang selalu tinggi jabatannya. Orang yang paling mulia di hadapan Allah bukan seseorang yang selalu banyak ilmunya. Kadang-kadang jabatan itu tidak bisa merusak. Kadang-kadang ilmu itu bisa merusak. Karena ketika ilmu itu tidak dibandingkan, tidak dibarengkan, tidak dibarengi dengan amal ibadah yang lain, maka yang paling baik adalah orang-orang yang berakhlak kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan ke alam dunia untuk menyempurnakan akhlak, bukan untuk menyampaikan ilmu. Tapi yang pertama Allah utus Rasulullah yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Karena akhlak itu kalau bahasa sekarang, akhlak itu dari bahasa huluk. Huluk itu apa? Ngaguluyur. Jadi ngentengan seukur di piwarang. Kalau misalnya kita mau sholat, ngaguluyur, yang sholat. Kita mau zakat, mau sodako, ngaguluyur, tesugan aina kudu dipentah heula, make proposal, enggak. Itu adalah huluk. Ketika kita dermawan berarti huluk kita ngaguluyur, tiap dinten, tiap hari, tiap minggu. Bahkan kita mau selalu memberikan uang kepada orang yang membutuhkan. Itu adalah huluk. Maka akhlak kita semua perbaiki dengan apa, Pak? Perbaiki dengan tadi selalu mengingat Allah. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun kita diam, di sanalah Allah selalu melihat kita, maka di sanalah huluk, maka akhlak kita akan tercipta akhlak yang baik, akhlak mahmudah. Hadirin rahimakumullah. Semua orang itu pasti melakukan kesalahan. Semua orang itu pasti melakukan dosa. Tapi Allah selalu menerima taubatnya orang-orang yang melakukan kesalahan. Maka dari itu akhlak kita perbaiki dari sekarang. Kepada orang tua sebagaimana, kepada guru bagaimana, kepada guru-guru agama kita bagaimana. Kalau tidak ada guru-guru kita, maka tidak akan ada kita. Kalau tidak ada guru-guru kita, maka kita tidak akan bisa sholat, tidak akan bisa mengaji Al-Quran. Maka bersyukurlah kalian mempunyai guru. Datangilah guru kalian. Sopan terhadap guru. Santun terhadap guru. Kalau kata guru saya, kita itu harus hikmah tanpa balas. Ikhlas tanpa batas. Jadi kalau kita kepada guru-guru kita itu harus hikmah tanpa balas. Walaupun dia tidak membalas kita tetap berhikmah kepada guru-guru kita. Ikhlas tanpa batas. Ketika kita mengerjakan sesuatu, maka ikhlas. Ikhlas itu sirrun baina abdi wa rabbi. Ikhlas itu adalah rahasia antara kita dengan Allah. Maka di sanalah kita akan menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Apabila kita menghormati orang tua, maka apabila kita menghormati guru-guru kita, apabila kita menghormati, menghargai teman-teman kita, di sanalah akhlak kita tercipta. Kenapa kepada guru, Pak? Kenapa kepada orang tua? Orang tua itu ridhallahi fi ridha walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Dan kenapa kepada guru? Yang tadi, man ana laulakum. Siapa saya? Kalau tidak ada guru-guru saya, kalau tidak ada kiai-kiai saya, maka tidak akan seperti inilah saya. Maka hadirin rahimakumullah, sahabat LDA, dimanapun kalian berada, ingatlah bahwa ketakwaan yang dinilai oleh Allah adalah ketakwaan. Kedua, yaitu adalah akhlak kita. Apakah akhlak kita mulia? Apakah akhlak kita mazmumah atau jelek? Itu semua Allah nilai terhadap kita semua. Maka dari itu, kita perbanyak berzikir kepada Allah. Karena
ketika kita berzikir kepada Allah, kita sering menyebut nama Allah, maka Allah akan menyebut nama kita. Fadkuruni adzkurkum waskuruli wala takfur. Maka berzikirlah kalian kepada Allah, maka Allah akan menyebut-nyebut nama kalian. Jadi kalau kita menyebut misalnya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allah itu akan menyebut. Kalau namanya Udin, ya Udin, ya Udin, ya Udin. Sama, jadi ketika kita menyebut nama Allah, Allah pun akan menyebut nama kita. Apabila kita ingat kepada Allah, maka Allah pun akan ingat kepada kita. Jadi sahabat dimanapun kalian berada, banyaklah kita berzikir. Mau kemanapun, mau bagaimana, mau naik apa, mau masak apa, awali dengan kata-kata zikir kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Atau ucapkan basmalah. Ucapkan selesai, kita ucapkan alhamdulillah. Supaya hidup kita berkah, hidup kita diridhoi oleh Allah. Karena maaf, kata guru saya, berkah itu bukan dicari. Berkah itu bukan hanya ditanamkan, tapi berkah itu kita akan menjaganya. Kalau kata bahasa Sundanya, melak-melak tangkal cau, ngudag-ngudag tangkal cau, buah cau teu diurus. Ngudag-ngudag buah cau, tangkal cau teu diurus. Hasilna teh cacauan. Ngudag-ngudag buah berkah, tangkal berkah tidak diurus, maka hasilnya pun adalah berkahan. Jadi ketika kita ingin mencari keberkahan oleh Allah, berkah itu adalah ziyadatul khair, maka apapun segala sesuatu pekerjaan kita, awali dengan pekerjaan niat kepada Allah, bismillah, zikir kepada Allah, mengingat Allah, maka di sanalah kita akan mencapai buah-buah dari keberkahan. Ingat sahabat sekalian, yang terakhir dari saya, bahwa jangan malu, jangan ragu menanam kebaikan. Karena suatu saat kebaikan itu akan berbuah. Mungkin kita yang akan merasakannya. Mungkin anak cucu kita yang akan mencicipinya. Itu Allah yang Maha Tahu. Maka jangan ragu-ragu kita untuk menanam kebaikan. Jangan ragu-ragu kita untuk menanam apapun yang disebutkan, yang dikerjakan, itu semua kebaikan. Dan ingat bahwa semua itu adalah milik Allah. Ketika kita beribadah, ketika kita berperilaku, ketika kita mengerjakan apapun karena Allah, Allah akan menilai kita semua. Maka akan berbuahlah, yaitu buahnya adalah ziyadatul khair, menambah-nambah kebaikan, yaitu keberkahan. Yang terakhir dari kata-kata saya, ana uridu wa anta turid, wallahu yaf'alu ma yurid. Saya mempunyai keinginan, Anda kalian mempunyai keinginan, wallahu yaf'alu ma yurid. Tetapi Allah lah yang menentukan segala sesuatunya. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya, umumnya untuk semuanya. Yang tadi, ana urid wa anta turid, wallahu yaf'alu ma yurid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.